Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Bogor. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS kami dengan mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Dan ibu dosen kami yaitu Ibu dosen Rahmi Alendra Yusyifa MPD. Anggota kelompok kami ada 4 orang, di mana kami saling membantu untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas presentasi ini. Sebelum kita langsung masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Alisti Maksida, saya mahasiswi Universitas Negeri Bogor, program studi pendidikan masyarakat Fakultas FK kelas D. Di sini saya sebagai moderator. Saya ingin mempresentasikan mengenai integrasi isu lintas sektoral dan kecakapan abad 21 dalam perspektif pendidikan sepanjang hayat. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu memahami bahwa pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning itu berarti belajar itu bukan sekedar ketika kita lulus kuliah atau ketika lulus sekolah saja teman-teman. Akan tetapi pendidikan sepanjang hayat itu menekankan bahwa belajar itu dari mulai kita lahir sampai akhir hayat. Pepatah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Baik teman-teman, di era globalisasi ini masyarakat menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan dunia kerja, meningkatnya kebutuhan keterampilan, hingga masalah sosial yang semakin kompleks teman-teman. Oleh karena itu pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan itu tidak cukup hanya memberikan pengetahuan saja teman-teman, juga tetapi harus membentuk kemampuan seseorang agar mampu terus belajar, beradaptasi dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Contohnya teman-teman, ketika seorang pemuda yang tidak melanjutkan kuliah atau sekolah teman-teman, dia mengikuti pelatihan yang diadakan oleh contohnya misal BLK atau PKBM setelah memiliki keterampilan. Contoh pelatihan itu pelatihan desain grafis. Nah, setelah mengikuti pelatihan diharapkan atau ketika sudah dia memiliki keterampilan desain grafis, nah dia bekerja sebagai freelance. Artinya apa teman-teman? Bahwa dia mengerti bahwa ketika dia lulus kuliah atau tidak lulus sekolah pun dia beradaptasi, menyesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang ada di dunia kerja. Contohnya tadi yang dibutuhkan adalah desain grafis, dia mengikuti pelatihan. Nah, untuk apa? Untuk menjadi freelance di suatu perusahaan mungkin ya kan. Nah, artinya apa teman-teman? Proses belajar itu tetap berlangsung meskipun tidak berada di bangku kuliah. Nah, contohnya misal ada di keluarga, seorang ibu atau ayah misal generasi X itu menggunakan aplikasi mobile banking teman-teman. Nah, kita di situ sebagai ayah dan ibu generasi X ini belajar dari anaknya itu di rumah mengaplikasikan, mengoperasionalkan aplikasi mobile banking itu. Nah, meskipun tidak mengikuti kursus, ia tetap memperoleh pengetahuan baru melalui lingkungan keluarga, contohnya tadi dari anak yang diberitahu lah. Nah, itu salah satu pengetahuan yang kita dapatkan di informal atau sebuah pembelajaran teman-teman, walaupun bukan secara formal atau non formal. Baik, teman-teman, yang melatar belakangi presentasi kali ini di abad ke-21 ini teman-teman ditandai oleh perkembangan teknologi atau informasi yang sangat pesat. Internet membuat informasi dapat diperoleh dengan cepat dan komunikasi menjadi lebih mudah. Namun, perkembangan ini juga membawa berbagai tantangan. Misalnya masih banyak masyarakat yang memiliki kemampuan literasi rendah, sehingga apa yang terjadi teman-teman? Mudah mempercayai berita palsu atau mudah termakan hoax. Nah, selain itu masih terdapat pengangguran karena teman-teman dapat kita garis bawahi teman-teman, keterampilan masyarakat itu kadang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain masih terdapat kesenjangan pendidikan dan kesempatan belajar yang belum merata antara sekolah di pelosok, di desa dengan kota. Itu masih terjadi kesenjangan. Nah, masalah-masalah tersebut sebenarnya saling berkaitan teman-teman. Dari mulainya rendahnya pendidikan, itu dapat menyebabkan rendahnya keterampilan. Nah, dari rendahnya keterampilan itu menyebabkan atau meningkatkan pengangguran. Nah, dari pengangguran ini pasti kemudian berdampak pada masalah ekonomi dan sosial. Karena itu penyelesaian dari semua permasalahan itu tidak cukup diselesaikan oleh satu sektor saja, contohnya dari sektor pendidikan, bukan teman-teman, tetapi memerlukan kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan. Dalam perspektif pendidikan sepanjang hayat, masyarakat itu harus terus belajar agar mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi. Contohnya misal teman-teman kalau di pendidikan non formal itu BLK atau Balai Latihan Kerja itu membuka pelatihan digital marketing atau komputer dan menjahit bagi masyarakat yang menganggur agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan kerja. Jadi sebagai masyarakat itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memiliki keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja. Contohnya tadi digital marketing, komputer itu sangat penting teman-teman untuk agar kita mampu beradaptasi di dunia yang sudah teknologi ini sudah sangat maju ya teman-teman. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita harus membahas mengenai isu lintas sektoral teman-teman. Apa sih itu isu lintas sektoral? Isu lintas sektoral itu adalah masalah yang melibatkan banyak bidang kehidupan sekaligus, sehingga menyelesaikannya itu memerlukan kerjasama antara berbagai sektor. Sebagai contoh adalah kemiskinan teman-teman. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi. Orang yang miskin seringkali memiliki akses pendidikan yang rendah. Ketika pendidikannya rendah, keterampilannya juga rendah. Nah, sehingga sulit memperoleh pekerjaan. Akibatnya apa? Kemiskinan terus berlanjut, itu menjadi dinasti. Artinya pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan budaya sekalipun itu berkaitan satu sama lain. Agar apa? Agar menyelesaikan masalah atau isu lintas sektoral ini yang terjadi di negara kita atau di era globalisasi ini. Karena itu pemerintahan tidak bisa bekerja sendiri dengan dunia pendidikan, masyarakat atau organ sosial hingga dunia usaha harus ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, disinilah teman-teman di sini selanjutnya itu kecakapan hidup life skill. Apa itu kecakapan hidup life skill? Kecakapan hidup
adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan kehidupan secara efektif, bertanggung jawab, dan juga adaptif. Itu menurut Acha Suryadi, dan juga ada 4 aspek utamanya, yaitu ada kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan juga kecakapan vokasional. Kecakapan juga adalah kepandaian atau kemahiran atau kesanggupan dalam mengerjakan sesuatu. Istilah lainnya yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, memahami, dan juga menyelesaikan tugas dengan baik. Yang pertama itu ada kecakapan personal. Kecakapan personal adalah kemampuan mengenali diri, mengendalikan emosi, dan juga mengambil keputusan. Contohnya yaitu seorang mahasiswa yang gagal ujian mahasiswa yang gagal ujian tidak langsung putus asa, tetapi mahasiswa itu mengevaluasi dirinya dan juga mengendalikan emosinya, lalu membuat rencana belajar baru untuk di semester depan supaya nilainya itu tidak stuck di situ aja, tetapi nilainya itu bisa lebih baik dari yang semester sekarang. Terus di kecakapan sosialnya itu ada kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Contohnya, dalam sebuah proyek kelompok, mahasiswa ini, anggota ini mampu berdiskusi dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan juga menyelesaikan konflik secara damai. Terus juga ada kecakapan akademik, yaitu kemampuan berpikir ilmiah, menganalisis masalah, dan juga mencari solusinya. Contohnya, kayak seorang mahasiswa menghadapi masalah lingkungan di sekitar kampusnya. Misalnya seperti masalah sampah plastik. Nah, berarti mahasiswa itu melakukan penelitian kecil atau menganalisis data, lalu mengusulkan program daur ulang supaya sampah plastik ini tidak terbuang begitu saja, tetapi bisa kita kelola dengan baik. Terus juga ada kecakapan vokasional, yang dimana keterampilan yang berkaitan dengan dunia kerja dan kewirausahaan. Contohnya itu lulusan sekolah SMK jurusan otomotif membuka bengkel kecil di rumahnya. Nah, memanfaatkannya keterampilan teknis untuk menghasilkan pendapatan. Konsep gender merupakan konstruksi sosial yang mengatur peran, fungsi, dan juga tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Meskipun telah banyak kemajuan, masih ditemukan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Akibatnya, sebagian kelompok belum memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Kesetaraan gender diperlukan agar setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, pelatihan, dan juga kesempatan kerja sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Definisinya, gender adalah konstruksi sosial yang kayak mengatur peran, fungsi, dan juga tanggung jawab laki-laki maupun perempuan, berbeda dengan jenis kelamin atau biologis. Gender lebih pada peran yang dibentuk oleh budaya dan juga masyarakat. Masalah yang munculnya salah satunya itu ada perempuan sering menghadapi hambatan akses pendidikan dan juga teknologi. Nah, contoh nyatanya yaitu ada di beberapa daerah anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk melanjutkan sekolah, sementara anak perempuan diminta untuk membantu pekerjaan rumah saja. Nah, akibatnya perempuan memiliki kesempatan lebih sedikit untuk mengembangkan keterampilan akademik dan vokasionalnya dibandingkan dengan laki-laki. Terus juga dalam dunia pekerjaan, yaitu perempuan sering dianggap kurang cocok untuk di bidang teknik atau sains, padahal banyak perempuan yang lebih baik memiliki kemampuan sama baiknya dengan laki-laki, seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu reading literasi. Sebelum kita masuk materi secara lebih dalam, saya ingin memberitahu kepada teman-teman terkait data kemampuan membaca anak-anak di Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh International Association for Evaluation of Educational pada tahun 1992 tentang kemampuan membaca anak sekolah dasar di 30 negara besar yang menyimpulkan bahwa anak-anak Indonesia menduduki peringkat ke-29. Data yang tadi saya sebutkan itu sangat relevan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Vincent Granary pada laporan pendidikan tahun 1998 tentang nilai rata-rata kemampuan membaca anak sekolah dasar yang menyimpulkan bahwa anak Indonesia itu hanya mampu mencapai nilai 51,7 di atas Hong Kong yang mampu mencapai nilai 75,5. Kurangnya kemampuan anak-anak Indonesia dalam membaca sangat berpengaruh besar dalam ketidakmampuan mereka dalam ilmu matematika dan ilmu pengetahuan. Dari hasil studi yang dilakukan oleh TRIS International Mathematics and Science Study pada tahun 2003 pada 50 negara besar yang menyimpulkan bahwa anak Indonesia menduduki peringkat ke-34 dengan nilai di bawah rata-rata dalam ilmu matematika dan menduduki peringkat ke-36 dengan nilai di bawah rata-rata dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dari data yang saya sebutkan tadi itu sangat berbanding balik kepada anak-anak Indonesia yang masih memiliki kemampuan luar biasa, contohnya dalam bidang olimpiade, contohnya seperti olimpiade matematika, olimpiade nasional, dan olimpiade lainnya. Jadi, ketiga hasil studi tadi dapat ditarik kesimpulan atau hipotesis bahwa kekurangan kemampuan mereka dalam ilmu matematika dan ilmu pengetahuan disebabkan karena mereka ini belum menjadikan membaca itu sebuah kebutuhan dan sebuah budaya. Lalu, bagaimana cara untuk memaksimalkan kemampuan membaca anak-anak Indonesia, terutama pada masyarakat luas? Langsung kita masuk ke materi yang lebih mendalam. Kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu reading literasi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih reading literasi itu apa? Jadi, menurut Program International Student Assessment mendefinisikan bahwa reading literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, menganalisis, dan merefleksikan berbagai informasi yang mereka baca dalam berbagai bentuk teks guna mencapai tujuan pribadi, mengoptimalkan potensi diri, dan membantu mereka dalam mengefektifkan kemampuan bersosialisasi di kehidupan sosial. Kemudian, ketika apa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan reading literasi yang baik? Ketika mereka tidak hanya mampu membaca teks, tetapi juga mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Dengan literasi yang baik, individu akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan dunia kerja. Kemudian dalam konteks pendidikan abad 21, kemampuan reading literasi ini hukumnya sangat krusial, teman-teman. Jadi kemampuan reading literasi ini wajib hukumnya dimiliki oleh setiap individu. Kenapa demikian? Karena kemampuan reading literasi ini membantu individu dalam mengembangkan kompetensi 4C mereka. 4C itu apa? Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Selain itu, kemampuan reading literasi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif, kritis, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan atau teknologi, serta menghadapi tantangan abad 21. Di era digitalisasi seperti saat ini, segala informasi sangat mudah kita akses, bukan? Contohnya lewat media sosial. Tapi ada satu fakta, teman-teman. Ternyata seluruh informasi dan berita yang kita baca
membaca di media sosial itu belum tentu fakta. Nah, inilah kenapa pentingnya kemampuan literasi dimiliki oleh setiap individu. Karena yang pertama, untuk membantu individu menilai informasi yang benar dan salah. Jadi, ketika seseorang memiliki kemampuan literasi yang baik, mereka ini mampu memahami seluruh isi dari informasi atau berita yang dia baca. Sehingga mereka ini akan tahu mana sumber yang salah dan mana sumber yang benar. Yang kedua, untuk membantu individu menghindari dari berita hoax dan disinformasi. Ketika seseorang memiliki kemampuan literasi yang baik, otak mereka akan langsung berpikir kritis, otomatis berpikir kritis terhadap informasi atau berita yang mereka dapat. Selain itu, mereka juga akan melakukan perbandingan sumber satu dengan sumber yang lainnya, sehingga mereka ini tidak mudah percaya terhadap seluruh berita atau informasi yang didapat, sehingga mereka tidak akan ikut menyebarkan berita hoax. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir untuk mendukung individu dalam pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, sebagian besar keputusan itu berasal dari informasi. Jadi, ketika individu memiliki kemampuan literasi yang baik, maka akan semakin banyak informasi yang dia dapat, dan itu semua akan berkemungkinan besar mereka ini akan menghasilkan keputusan yang berkualitas, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Kemudian, bagaimana cara kita memaksimalkan kemampuan literasi kepada masyarakat luas, termasuk peserta didik? Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengadakan program pengembangan budaya baca. Dalam konteks pendidikan, pengembangan budaya baca adalah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca masyarakat. Intinya, pengembangan budaya baca adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dalam jangka panjang supaya pendidikan dan kehidupannya terus meningkat. Pengembangan budaya baca memiliki tujuan, teman-teman. Tujuannya adalah meningkatkan minat baca, bahasa, sastra daerah, dan sastra Indonesia. Selain itu, contoh kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan dalam program pengembangan budaya baca? Yang pertama adalah kampanye dan promosi. Contoh promosi dalam strategi kita membiasakan membaca selama 15 menit sebelum belajar dimulai. Atau contohnya kampanye kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan pameran atau bazar buku. Yang kedua adalah perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan. Artinya, pemerintah tidak ingin perpustakaan itu hanya harus berada di berbagai daerah, tetapi juga harus memiliki standar kualitas pelayanan. Contohnya, masyarakat pada kegiatan ini didorong aktif untuk ikut melaksanakan pengadaan ujuk baca atau melakukan pelatihan pengelolaan perpustakaan. Contoh pelatihannya itu seperti pelatihan komunikasi, bagaimana cara melakukan pelayanan kepada para calon pembaca. Selain itu juga pengelola dilakukan diadakan pelatihan dengan cara bagaimana cara mengajarkan calon pembaca menavigasi perpustakaan agar mereka dapat menemukan buku bacaan secara mandiri dan efektif. Kegiatan ini juga dapat didukung dengan contohnya seperti penambahan dan pemeliharaan koleksi buku, kemudian juga pengadaan sarana perpustakaan keliling, mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat, peningkatan peran masyarakat, pendidikan dan pelatihan yang seperti tadi dijelaskan, peningkatan fungsi perpustakaan, dan yang terakhir pemberdayaan tenaga pelayanan perpustakaan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pemantapan sistem nasional perpustakaan, artinya yaitu memaksimalkan fungsi perpustakaan. Pemerintah tidak ingin perpustakaan hanya menjadi pusat baca saja, tetapi memiliki fungsi lain yaitu sebagai pusat kegiatan aktif masyarakat. Contohnya seperti pelatihan-pelatihan. Contoh pelatihan itu seperti pelatihan UMKM atau pelatihan berumah tangga lainnya. Kegiatan yang keempat yaitu penguatan sinergi perpustakaan dengan cara peningkatan jaringan perpustakaan dan peningkatan kerjasama perpustakaan. Maksud di sini adalah pemerintah menginginkan bahwa setiap perpustakaan memiliki kaitan satu sama lain atau saling membantu. Contohnya seperti saling membantu dengan mengadakan bahan bacaan, kemudian juga mengadakan seminar bersama dan pelatihan pengelolaan perpustakaan bersama. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi selain perpustakaan mengadakan buku, perpustakaan itu harus mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kegiatan itu seperti lomba membaca puisi, menulis puisi, dan membaca cerpen. Hal yang kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengembangan TBM. TBM atau Pembacaan Masyarakat adalah sebuah lembaga yang menyediakan bahan bacaan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. TBM ini memiliki visi misi. Visinya yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia pada sepanjang hayat. Misinya adalah mendorong terwujudnya masyarakat pada sepanjang hayat dan menyediakan bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, TBM ini sudah ada sejak tahun 1992, tapi pada tahun itu TBM belum maksimal dalam segi pelayanan, kualitas, dan juga dari TBM itu sendiri, sehingga pemerintah itu menarget bahwa setiap daerah itu harus memiliki TBM, satu TBM di setiap daerah. Kemudian akhirnya pemerintahan itu melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas TBM, tetapi karena kurangnya dukungan dari pemerintahan daerah setempat, program tersebut tidak terlaksana secara maksimal. Akhirnya pemerintah mengambil APBN untuk melakukan perintisan dan pengadaan TBM di desa lintas aksara. Nah, perintisan dan pengadaan TBM ini dilakukan dengan cara menyediakan bahan bacaan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya, masyarakat pertanian didominasi dengan buku pertanian, kemudian juga masyarakat daerah nelayan itu didominasi oleh buku perikanan dan lain-lain. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan dalam proses pengembangan TBM ini adalah dengan cara menentukan TBM. Yang kedua, meningkatkan kualitas TBM. Jadi TBM ini tidak hanya sekedar ada, tetapi mereka yang membangun TBM ini harus memiliki standar dalam pelayanan, kualitas buku, dan jam operasional. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung gerakan membaca. Jadi pemerintah ini harus mendukung semua gerakan membaca. Contohnya seperti program GMGM atau gerakan Makassar Benar Membaca. Nah, program ini pemerintah, komunitas masyarakat, dan aktivis masyarakat bisa bersama. Dan pemerintah itu menggunakan 100 juta untuk meningkatkan program GMGM. Tiga itu membangun kerjasama. Jadi pemerintah dengan itu melakukan kerjasama dalam membuat MOU supaya gerakan GMGM itu tadi memiliki dasar hukum yang jelas. Kemudian juga kerjasama dalam membangun kualitas TBM yang ada di setiap daerah. Kemudian yang terakhir itu untuk memprioritaskan daerah yang membutuhkan. Jadi pemerintahan itu sebenarnya sudah memiliki berinovasi terhadap beberapa TBM yang berlandaskan di berbagai tempat publik, contohnya seperti kafe dan lain-lain. Tapi karena memang keadaannya yaitu terdapat daerah yang memang lebih membutuhkan, inovasi tersebut ditunda dan dananya dialihkan kepada tempat yang memang lebih membutuhkan adanya TBM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Fatur Rahman. Jadi di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antar konsep. Jadi yaitu isu lintas sektoral, yaitu kecakapan abad ke-21, kecakapan hidup, gender, dan literasi membaca memiliki hubungan yang sangat erat. Literasi membaca menjadi dasar dalam memahami informasi. Kecakapan hidup membantu individu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Kesetaraan gender memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Seluruh aspek tersebut mendukung terbentuknya kecakapan abad ke-21 yang
diperlukan dalam menghadapi tantangan global. Dengan kata lainnya itu, keberhasilan pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dicapai jika salah satu aspek tersebut diabaikan. Contohnya itu, misalnya seseorang mahasiswa memiliki kebiasaan membaca jurnal sehingga literasinya baik. Dari hasil membaca tersebut, ia mampu berpikir kritis saat berdiskusi. Kemudian ia mengikuti pelatihan public speaking dan magang sehingga memiliki kecakapan hidup. Kampus juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa tanpa membedakan gender. Akhirnya mahasiswa tersebut memiliki kemampuan yang dibutuhkan di abad ke-21 lebih siap memasuki dunia kerja. Mengapa semua konsep ini saling berkaitan? Karena setiap konsep saling mendukung. Literasi membantu memperoleh pengetahuan, kecakapan hidup membantu menerapkannya, kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama sehingga terbentuknya kecakapan abad ke-21. Nah, apa sih abad ke-21? Abad ke-21 yaitu adalah periode waktu dari tahun 2001 sampai 2100 yang ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan globalisasi yang sangat pesat. Pada abad ini, masyarakat dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, saya sekarang akan menjelaskan yaitu studi kasus. Apa sih studi kasus? Yaitu salah satu contoh isu lintas sektoral adalah tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda. Banyak lulusan pendidikan formal mengalami kesulitan memasuki dunia kerja karena keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, rendahnya literasi, kurangnya kemampuan berkritis, dan keterbatasan akses pendidikan juga memperburuk kondisi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, sosial, dan budaya. Nah, contohnya itu ada lulusan yang memiliki IPK tinggi, tetapi belum mampu menggunakan Microsoft Excel gitu misalnya, belum percaya diri saat wawancara, dan belum memiliki pengalaman kerja. Akibatnya perusahaan memilih pelamar yang lain yang memiliki keterampilan tersebut gitu. Jadi mengapa pengangguran dipilih sebagai studi kasus? Karena pengangguran merupakan masalah nyata yang dipengaruhi oleh berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, masalah ini sesuai dengan konsep isu lintas sektoral gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan solusi berbasis pendidikan kecakapan hidup, yaitu mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, menerapkan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan teori dengan praktik nyata. Terus ada meningkatkan literasi membaca dan literasi digital sebagai dasar berpikir kritis. Ada selanjutnya yaitu memperkuat kebijakan kesetaraan gender agar setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, contoh setiap solusi yaitu yang pertama ada program pelatihan. Jadi kayak kampus mengadakan pilihan kayak Microsoft Excel gitu, bahasa Inggris atau coding atau digital marketing sesuai kebutuhan perusahaan. Terus yang kedua ada pembelajaran kontekstual yang dimana mahasiswa pendidikan tidak hanya belajar teori mengajar, tetapi juga praktik mengajar di sekolah melalui PPL atau magang. Seperti contohnya itu dalam pendidikan masyarakat, studi pendidikan gitu. Terus yang ketiga ada literasi membaca dan digital. Sebelum membagikan berita di media sosial, seseorang mengecek terlebih dahulu sumber berita tersebut melalui situs resmi agar tidak menyebar hoaks. Yang keempat yaitu ada kesetaraan gender. Kampus memberikan kesempatan yang sama kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk mengikuti pelatihan organisasi atau program magang gitu berdasarkan kemampuan, bukan jenis kelamin. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya atau rangkumannya yaitu isu lintas sektoral merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan kerjasama berbagai sektor untuk menghadapi tantangan tersebut. Individu perlu memiliki kecakapan abad ke-21 yang didukung oleh kecakapan hidup, literasi, membaca, dan juga kesetaraan gender. Dalam perspektif pendidikan sepanjang hayat, keempat aspek tersebut harus dikembangkan secara berkelanjutan karena menjadi fondasi dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, mandiri, serta mampu beradaptasi dengan perubahan global.